Dimulai kapan? Sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat serta hidayah, sehingga pada kesempatan pagi siang ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan semua nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi siang ini sedikit akan kita bahas, kita sampaikan yang berkaitan dengan kepedulian kita kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada kaum muslimin. Ya. Didasari dalam sebuah hadis, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Ada istilah bahwasanya orang itu diwajibkan atau dituntut menjadi orang yang soleh, akan tapi juga dituntut menjadi orang yang muslih. Soleh artinya untuk dirinya sendiri. Dia bagus dalam ibadahnya, dalam sholatnya, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Dia menjadi orang yang soleh. Akan tapi dia dituntut menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki keadaan manusia lainnya, punya kepedulian dengan saudaranya. Maka ini pun sangat dianjurkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ada beberapa keutamaan yang berkaitan dengan hal ini agar kita semangat, agar kita memberikan manfaat kepada orang lain, baik itu manfaat berupa harta kita, berupa ilmu kita, atau dengan akhlak kita. Allah SWT berfirman,
in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah berbaik untuk diri kalian sendiri. Kemudian dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia membantu keperluan saudaranya, hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu keperluannya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan, barang siapa yang meringankan dari seorang muslim atau seorang mukmin satu kesulitan, min karbid dunya, dari kesulitan urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min karbi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan baginya kesulitan dari kesulitan nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia mempermudah orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang dia menutupi aib saudaranya muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong orang lain. Dari beberapa hadis yang kita sampaikan juga dari Al-Quran ini, tentunya akan memberikan semangat bagi kita untuk meningkatkan kepedulian kita kepada saudara kita. Ada sebuah keterangan yang menyebutkan wahabun nas ilallahi anfa'um linnas wa nafuhum linnasi bijuhdihi bimalihi anfa'um linnas bidu'aihi wa kafis syari anhum. Termasuk di antara hal kita memberikan manfaat kepada saudara kita, bisa dengan harta kita, dengan kesungguhan kita, dengan doa kita, atau kita mencegah suatu keburukan yang ditimbulkan kepada orang lain. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nas ahabu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul a'mali ahabu ilallah, dan amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, habun nasi ilallahi anfa'um linnas, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia. Yakshifu anhu kurbatan, dia menyingkapkan, meringankan satu kesulitan, kesusahan orang lain. Au yaqdi anhu dainan, atau dia melunasi hutang saudaranya. Au yadrutu anhu ju'an, atau dia memberikan makanan kepada orang yang lapar. Wali anna amsi ma'akhin li fi hajjatin, dan sesungguhnya apabila aku berjalan bersama saudara dalam satu kebutuhan atau urusan, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, maka itu lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, syahron, selama 1 bulan. Ini sebuah
ungkapan yang sangat luar biasa. Ketika kita membantu saudara kita, ketika saudara kita dalam satu kesulitan atau kesusahan, kita membantu saudara kita, maka itu berpahala. Dan pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ahabbu ilayya min a'takifa fil hadal masjid nasyahron. Itu lebih aku sukai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kemudian di antara dalil-dalil dari Al-Quran yang memberikan semangat bagi kita agar kita memberikan manfaat kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan apa saja yang kalian lakukan, usahakan untuk diri kalian min khairin, dari satu kebaikan, tajiduhu indallahi, maka kalian akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairan, itu lebih baik, wa a'dhamu ajran, dan lebih besar pahalanya. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari rahimallahu taala, beliau mengatakan, ma tuqaddimu ayyuhal mu'minun, apa yang kalian lakukan wahai orang-orang mukmin, li anfusikum, untuk diri kalian, fid darid dunya, di dunia ini, min sadaqatin, baik berupa sedekah, au nafaqah, atau infak, tunfikunaha fisabilillah, yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, au ghairi dzalika min nafaqatin fi wujuhil khair, atau nafkah atau infak yang lainnya dari hal-hal kebaikan atau amalan bi taatillah, berupa taat kepada Allah SWT, min salatin aw siyamin aw hajjin, baik berupa salat, puasa ataupun haji, atau yang lainnya dari amal-amal kebaikan, maka kalian akan dapatkan di sisi Allah SWT nanti di hari kiamat, wa khairan lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian, mimma qaddamtum fid dunya, dari apa yang telah kalian usahakan di dunia ini. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-85, Allah SWT berfirman, man yasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, barang siapa yang dia menolong saudaranya, memberikan bantuan dengan bantuan yang baik, maka baginya mendapatkan bagian dari pertolongan tersebut. Wa man yasfa safa'atan sayyi'atan, dan barang siapa memberikan pertolongan yang berupa keburukan, yakun lahu kiflun minha, maka dia pun akan menanggung dari hal tersebut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dari ayat tersebut, man sa'a fi amrin, barang siapa dia berusaha dalam satu urusan, fatarattaba alaihi khairun, yang mengakibatkan sebuah kebaikan, kana lahu nasibun min dzalik, maka dia akan mendapatkan bagian dari usaha tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat yang kita berikan kepada orang lain itu bisa berupa urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka disebutkan dalam sebuah keterangan, fayadkhulu fi dzalika kullu man yuqaddimu naf'an diniyan linnas, maka masuk dalam hal manfaat di sini adalah setiap apa yang diusahakan manfaatnya dari urusan dunia kepada manusia, min ulama syariah, yaitu diantaranya dari para ulama, wad du'at, para da'i, wal muttaqin,
orang-orang yang bertakwa, wal qudat, kemudian para hakim, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kullun atau wa kullu man yuqaddimu naf'an linnasi fid dunyahum, atau setiap apa yang telah diusahakan membantu saudaranya manfaat tersebut dalam urusan dunia, bima yasarallahu alaihi, dengan apa yang Allah mudahkan baginya dari urusan dunia. Ya. Seperti apa? Wa kadzalika al-jum'iyat wal muassasat. Ya. Begitu perkumpulan-perkumpulan, organisasi, yayasan-yayasan, ya, yang itu adalah sebuah kebaikan at-ta'limiyah, wasyihiyah, al-ijtimaiyah, ya, perkumpulan organisasi, ya, kemudian taklim, pengajian-pengajian, ya, dan semuanya yang di situ memberikan manfaat, ya, maka itu masuk dalam hal yang dianjurkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Wa yadkhulu fi dzalika al-mudarris, termasuk di antaranya adalah mudarris, ya, para guru yang dia memberikan manfaat kepada saudaranya dengan ilmunya. Wa tabib, demikian juga dokter yang dia memberikan manfaat kepada saudaranya, ya, dengan ilmunya. Wal mazari wal muzari wal amil wal sani, kemudian para pekerja, ya, orang-orang yang bekerja di perusahaan dan selain mereka, ya, mimman yakumu ala masalih ibadillahi subhanahu wa ta'ala, ya, yang mereka telah melakukan dari urusan kebaikan, ya, dari urusan-urusan dunia, maka mereka masuk dalam hal yang kita bahas pada kesempatan pagi kali ini, memberikan manfaat kepada saudaranya. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dari sini mari kita, setelah kita berusaha menjadi orang yang baik, maka mari kita berusaha membuat orang lain itu pun menjadi baik. Ya. Dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, maka mari memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita. Apabila kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, mari kita berbuat baik kepada saudara kita dengan harta kita. Dan ini sangat luas cakupannya. Bisa mendirikan sebuah yayasan kebaikan, kemudian mengadakan pengajian, membangun masjid, membangun madrasah, ya, dan banyak sekali. Memberikan kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, dan banyak hal yang berkaitan dengan harta. Artinya ketika kita dimudahkan dalam urusan harta, diberikan kelebihan dalam urusan harta, mari kita berusaha memberikan manfaat dengan harta kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka, walau kana bisyaqqati tamrah, walaupun itu dengan separuh biji kurma. Fa illam tajiduhu fa bikalimatin thayyibah, dan apabila kalian tidak mendapatkan satu biji kurma atau separuh biji kurma, maka dengan ucapan yang baik, memasukkan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dalam diri manusia atau pada orang lain, itu pun adalah sebuah kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian bisa juga dengan akhlak kita. Ya. Berapa banyak orang yang dia masuk Islam disebabkan akhlak yang baik. Ya. Maka dari sini menjadi bahan muhasabah kepada kita. Setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk mencari ilmu, ya, maka di antara, ya, ciri orang tersebut mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut akan berbuah dengan akhlak yang baik. Ya. Baik akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada saudara kita, kepada orang lain, lebih-lebih akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semakin bertambah ilmu, semakin dia dekat kepada Allah, semakin tawadhu, semakin khusyuk salatnya, semakin khusyuk ibadahnya, semakin dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin berbakti kepada orang tuanya, semakin dia punya akhlak yang baik kepada manusia, tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak kasar. Nah, ini adalah ciri-ciri buah ilmu yang baik. Apabila kita setelah punya ilmu, setelah Allah memberikan ilmu kepada kita, tapi tidak membuat ibadah kita lebih khusyuk, tidak lebih membuat kita semakin berbakti kepada orang tua, maka ada sesuatu yang harus kita koreksi dengan ilmu yang ada pada diri kita. Ya. Bisa jadi kita salah niat. Ya. Bisa jadi niat kita tidak baik. Ya. Mari kita banyak introspeksi. Apakah ilmu ini sudah membuahkan akhlak yang baik kepada kita ataukah belum? Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara hal memberikan manfaat kepada orang lain adalah dia menjadi sebab orang lain masuk Islam. Ya. Ini adalah pahala yang sangat besar sekali ketika kita menjadi wasilah sebagai perantara kepada orang lain yang dulunya belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Ya. Khairun nas lin nasi man yaqa'u atau man yaqa'una sababan tahta aidil muslimin. Ya. Sebaik-baik manusia kepada manusia yang lainnya apabila dia menjadi sebab, ya, masuknya orang lain ke dalam agama Islam. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, suatu ketika beliau tertawa. Ya. Ya. Istadhaka Rasulullah SAW yauman. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu tertawa. Kemudian faqila lahu, dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma adhaka, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jawaban, ajibtu min qaumin yusakuna ilal jannah muqarranina fis salasil ma akraha ilaihim. Ya. Aku takjub, aku heran kepada satu kaum yang mereka digiring ke dalam surga. Muqarranina fis salasil, mereka dibelenggu dengan rantai. Ya. Tapi mereka dibelenggu dengan rantai tadi dimasukkan ke dalam surga. Ma akrahaha ilaihim, alangkah dipaksanya mereka. Ya. Fakulna ya Rasulullah manhum, ya Rasulullah siapakah mereka? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kaumun minal ajam, mereka adalah suatu kaum, ya, dari golongan ajam selain Arab. Ya. Kemudian yasbihumul al-muhajirun fayudkhilunahumil Islam. Ya. Ketika para muhajirin menawan mereka, ya, karena ini kasusnya adalah tawanan perang. Ketika orang tersebut, kaum tersebut ditawan, kemudian mendapati akhlak kaum muslimin begitu baik, memperlakukan mereka dengan baik, ya, fayudkhilunahumil Islam. Akhirnya dengan akhlak tersebut memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Jadi ketika mereka ditawan, mereka sebelumnya belum memeluk agama Islam. Kemudian ketika mendapati akhlak kaum muslimin begitu baik, ya, Islam adalah agama yang baik, rahmatan lil alamin, maka akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Disebutkan yusakuna ilal jannah, yusakuna ilal Islam. Mereka digiring ke dalam surga
ya, maksudnya adalah yusakuna ilal Islam, karena mereka telah digiring menuju agama Islam. Alladzi huwa sababun dukhulul jannah, yang ini menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga. Ya. Ini luar biasa. Ya. Sehingga dengan hal tersebut menyebabkan Rasulullah SAW itu tertawa. Ya, tertawa. Dari sini ternyata akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik itu membuahkan sebuah buah yang sangat luar biasa sampai orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi disebutkan di sini kenapa mereka masuk Islam. Ya. Ketika mereka setelah ditawan, wa indal muslimin yajidu al muamalah al hasanatah. Ya. Mereka mendapatkan muamalah al hasanah. Mendapati kaum muslimin itu muamalah yang baik. Ya. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Ya. Dari sini mari kita bisa mengambil contoh, ya, bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Ya. Ketika kita tidak punya harta yang banyak, kita tidak punya ilmu, ya, tapi kita bisa dengan akhlak kita, ya, dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, ya, kepada orang lain, ya, yang tadinya belum mengenal sunnah, ya, belum mengenal kebaikan, ya. Kemudian ketika mendapati kita kaum muslimin yang sudah mendapatkan hidayah oleh Allah SWT, ya, sudah ngaji, ternyata akhlak kita adalah akhlak yang baik, maka itu akan menjadi daya tarik, ya, akan menjadi magnet. Orang tersebut simpatik, ya, dengan kita, dengan ajaran-ajaran Islam, dengan akhlak yang baik ini. Ini luar biasa. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara memberikan manfaat kepada orang lain, ya, di antaranya adalah ketika kita mengunjungi orang yang sakit, memberikan makan dan minuman atau yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkata pada hari kiamat, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni." Aku telah sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Kemudian orang tersebut mengatakan, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjenguk engkau sementara engkau adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Qala, kemudian Allah mengatakan, ama alimta anna abdi fulan marido. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya hambaku si fulan itu telah sakit? Falam ta'uduhu, dan engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka lau uttahu lawajattani indahu ya ibna Adam. Ya. Adapun engkau mengetahui apabila engkau, ya, mengunjunginya, maka engkau dapati aku di sisinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ibna Adam, istata'amtuka falam tud'imni. Ya. Wahai anak Adam, aku telah meminta makanan kepada engkau, kenapa engkau tidak memberikan makanan kepadaku? Qala, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rabbi kaifa ud'imuka, bagaimana aku memberikan makanan kepada engkau? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Qala, kemudian Allah mengatakan, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tud'imhu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya hambaku si fulan telah meminta makanan kepada engkau dan engkau tidak memberikan makanan kepadanya? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajatta dzalika indi. Adapun engkau mengetahui bahwasanya apabila engkau telah memberikan makanan kepada orang tersebut, maka engkau dapati yang demikian itu di sisiku.
Kemudian Allah mengatakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, aku telah meminta minuman kepada engkau dan engkau tidak memberikan minuman kepadaku. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa askika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberikan minum kepada engkau sementara engkau adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Qala istasqaka abdi fulan falam taskihi. Allah mengatakan, hambaku si fulan telah meminta minuman kepada engkau dan engkau tidak memberikan minuman kepadanya. Adapun apabila engkau telah memberikan minuman kepadanya, maka engkau akan dapati yang demikian itu di sisiku. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il, apabila salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seorang yang meminta-minta dan dia meminta dalam satu hajat, ya, maka Rasulullah mengatakan isfa'u wa tu'jaru, ya. Maka Rasulullah mengatakan, penuhilah oleh kalian, nanti kalian akan diberikan pahala. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, hadis ini di dalamnya ada anjuran, yaitu as-safa'ah, memberikan pertolongan, li ashabil hawaiz al-mubahah, memberikan pertolongan kepada saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan atas suatu hajat yang mubah. Sawa'un kanat syafa'ah ila sultan wa walin wa nahwihima, baik itu syafaat pertolongan kepada salah seorang sultan, pemimpin atau wali, ya. Yang mana pertolongan tersebut kepada sultan, ya, fi kafi dzulmin, untuk mencegah sebuah kedoliman, ya. Au isqati ta'zir, atau menjatuhkan atau menggugurkan sebuah ta'zir hukuman, ya. Au fi takhlisi ata'il lil muhtaj, atau dia, ya, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, ya. Dari sini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada saudara kita sakit, ya, sebuah kebaikan dan manfaat yang akan dirasakan bagi orang yang sakit ketika dia dijenguk, ya. Dan ini akan memberikan, ya, sebuah dorongan kebaikan kepada saudara kita, dan dia akan merasakan senang ketika sakit kemudian ada saudaranya yang menjenguk, ya. Karena apa? Karena orang yang sakit itu, ya, akan terhibur dengan datangnya saudara-saudaranya, teman-temannya, ya. Kemudian teman-teman tersebut mendoakannya, menghibur dirinya, maka seolah-olah dia tidak sendirian, ya. Maka ini menjadi semangat bagi kita, ya. Apabila ada saudara kita, apalagi pada masa-masa sekarang, ya, kalau kita tidak bisa menjenguk karena jauhnya tempat atau karena penyakit yang menular, apalagi pandemi seperti ini, maka kita doakan bisa dengan lewat HP atau yang lainnya, ya, lewat telepon dan lainnya. Intinya apa? Intinya kita memasukkan kebahagiaan, kesenangan, doa kita kepada saudara kita, itu akan menjadi hiburan, ya, menghibur saudara kita yang sedang sakit, ya. Dan dalam hadis ini juga anjuran apabila ada saudara kita yang meminta atau dia butuh makanan atau minuman, maka kita berikan makanan dan minuman, ya. Banyak saudara kita yang membutuhkan hal tersebut, ya. Sehingga mari kita berusaha menjadi wasilah-wasilah kebaikan, ya. Wasilah-wasilah kebaikan terhadap saudara kita yang membutuhkan, terutama di daerah pelosok, terutama di daerah, ya, yang terpencil, ya. Kalau di Jogja daerah Gunung Kidul, daerah-daerah Kulon Progo, ya, daerah-daerah yang
terpencil dan mereka sangat membutuhkan, ya. Maka sebuah kebaikan apabila kita menjadi wasilah kebaikan, kita mengumpulkan, ya, dana dari donatur, kemudian kita bantukan kepada mereka, maka ini adalah sebuah kebaikan kepada saudara kita. Ya. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik adalah sebuah manfaat, ya. Rasulullah SAW mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang ma'ruf itu adalah sedekah, ya. Maka perkataan kullu ma'ruf, ya, artinya ma'urifa min jumlatil khairat. Ya. Perkataan kullu ma'ruf, setiap kebaikan, ya, adalah ma'urifa min jumlatil khairat. Apa yang diketahui, ya, dari sejumlah atau kumpulan kebaikan-kebaikan, ya. Min udyatil mal, baik itu pemberian harta, ya, au khuluqin hasanan, atau khuluqin hasanin, atau akhlak yang baik, ya. Jadi itu semua termasuk pada kullu ma'ruf, setiap kebaikan dengan harta atau dengan akhlak yang baik, ya. Yang itu, ya, ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu adalah ternilai sedekah, ya. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika orang tersebut mudah bergaul dan mudah diajak bergaul, itu pun, ya, adalah sebuah kebaikan yang kita dianjurkan untuk, ya, mudah bergaul. Bukan kita punya perilaku yang kasar, ya, sulit diajak bicara, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min, ya, ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin adalah dia pandai bergaul dan mudah diajak bergaul. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang dia, ya, tidak mudah bergaul dan tidak mudah diajak bergaul. Wa khairun nas anfa'um linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Sehingga suatu kesalahan apabila orang yang sudah paham, ya, tentang agama, kemudian dia, ya, tidak mudah bergaul, susah diajak bicara, susah membalas WA misalkan, ditelepon berkali-kali tidak mau menjawab, ya. Ini bukan akhlak yang baik, ya, bukan akhlak yang dianjurkan dalam Islam. Akan tapi orang yang baik adalah orang yang dia mudah, ya, diajak bergaul, mudah diajak komunikasi, ya. Bukan dia kemudian menjadi orang yang sombong karena dia sudah tenar, ilmunya sudah banyak, kemudian sudah, ya, disanjung manusia, maka kemudian dia tidak, ya, membalas ajakan teman, ya, WA teman tidak dibalas padahal dia sudah membaca, maka ini tentunya bukan akhlak yang baik, ya. Kecuali kalau dia sibuk dengan kesibukan yang benar-benar dia tidak bisa membalas, yaitu komunikasi orang lain, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara memberikan manfaat kepada orang lain adalah ketika kita menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan, ya. Karena pahalanya sangat besar apabila kita menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, ya. Para panitia pengajian, para takmir masjid, mereka insya Allah termasuk orang-orang yang masuk dalam, ya, orang-orang yang menjadi pintu-pintu kebaikan. Mereka menjadi wasilah, ya. Walaupun mereka tidak memberikan ilmunya kepada orang lain, tapi mereka menjadi wasilah, ya. Mereka mengundangi orang lain, mereka membuat undangan, ya, kepada jamaah, kepada masyarakat. Mereka mengundang ustadz, mengundang guru, datangkan guru untuk menghadir atau untuk memberikan pengajian. Mereka adalah termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, ya. Orang yang dia mengumpulkan, ya, para donatur, kemudian harta tersebut, uang tersebut disumbangkan kepada kaum muslimin, ya, maka ini pun termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan.
Kemudian para panitia kurban misalkan, ya, karena kita sebentar lagi mengadakan yaitu ibadah kurban, maka orang-orang yang menjadi panitia, ya, selagi mereka meniatkan amalan tersebut mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun mereka termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan kepada orang lain, dan ini adalah manfaat yang sangat luar biasa, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, inna minan nas mafatihal khair. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Ada orang-orang menjadi kunci-kunci kebaikan. Wa maghaliqu lil syarr. Akan tapi ada juga orang-orang yang maksudnya mohon maaf, ada orang-orang yang menjadi pintu-pintu kunci-kunci kebaikan dan mereka menjadi, ya, penutup-penutup keburukan, ya. Mereka menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan dan menjadi penutup-penutup yaitu keburukan. Wa inna minan nas mafatiha lisyarr. Ada orang sebagian yang dia menjadi pintu-pintu keburukan, tapi mereka menjadi penutup-penutup keburukan, ya. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadahi. Maka berbahagialah di mana Allah menjadikan orang tersebut menjadi kunci-kunci kebaikan, ya. Kunci-kunci kebaikan. Wawailun, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan, ya. Maka keburukan tentunya sangat banyak, ya. Keburukan dalam hal maksiat dan dosa, ya. Di dalamnya masuk, ya, perzinaan, kemudian ghibah, kemudian namimah, ya. Kemudian amalan-amalan yang tidak dianjurkan, perbuatan syirik, ya. Kemudian maksiat, bid'ah dan yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan, menjadi pembuka keburukan, tapi hendaklah kita menjadi pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan kepada saudara kita. Dan ini akan menjadi pahala, ya, pahala yang luar biasa, bahkan pahala yang terus menerus. Disebutkan dalam sebuah hadis, man dalla 'alal khair, barang siapa dia menunjukkan kepada saudaranya suatu kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan tersebut, ya, tidak akan mengurangi kebaikan yang diusahakan oleh orang lain, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga mari kita berusaha menjadi orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan, ya. Baik itu dalam pengajian, ya, dalam TPA Iqra, ya. Kemudian dalam misalkan pembangunan masjid atau menyantuni anak-anak yatim, ya. Jadilah pelopor-pelopor kebaikan agar kita termasuk orang-orang yang fatuba, ya, orang-orang yang dimuliakan, orang yang berbahagia, ya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara memberikan manfaat kepada orang lain adalah kita tidak mendolimi orang lain, meringankan kesusahan dan menutupi aib saudara kita, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ada bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang muslim satu adalah saudaranya orang muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak akan mendolimi orang tersebut, dan dia tidak akan menyerahkan ketika atau dia meninggalkan orang tersebut didolimi orang lain. Wa man kana fi hajati akhihi, dan barang siapa dia memenuhi hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man faraha an muslim kurbatan farahallahu anhu kurbatan. Barang siapa yang dia wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu anhu kurbatan. Barang siapa dia memudahkan sebuah kesusahan, satu kesulitan kepada orang lain, maka Allah akan mudahkan, ya,
baginya kesusahan min kurbati yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa menutupi aib saudaranya orang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Ya. Dari maksud dari wala yuslimuhu, artinya wala yakhduluhu wala yatrukuhu ma'a man yu'dihi. Yang dimaksud dengan la yuslimuhu, maksudnya dia tidak meninggalkan orang tersebut, ya, bersama orang yang memberikan madarat, yang menyakiti orang tersebut, ya. Bal yansuruhu, bahkan dia menolongnya, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Dari sini di antara bentuk kebaikan bahwasanya kita menutupi aib saudara kita. Ya. Jadi aib itu bukan untuk ditampakkan, ya. Sebagaimana kita tidak suka aib kita, ya, dibuka dan ditampakkan di hadapan manusia, maka demikian juga aib saudara kita itu tidak suka ditampakkan di hadapan manusia yang banyak, ya. Dan aib ini hendaklah kita tutupi, lebih-lebih aib saudara kita, ya. Dan orang yang menutupi aib saudara kita, ya, ada saudaranya, maka Allah pun akan tutupi aibnya, ya. Dari sini maka terlarang yang namanya ghibah, ya. Ghibah, kita membicarakan keburukan orang lain. Maka disebutkan bahwa ghibah adalah dzikru akhaka wa yakrahu. Engkau menyebutkan keadaan saudaramu dan apabila dia mendengar maka dia tidak suka, maka itulah ghibah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, membicarakan tentang keadaan saudara kita dan apabila saudara kita itu tidak senang, maka itulah ghibah. Ya. Maka itulah ghibah. Dan ini tentunya satu dosa yang harus kita jauhi, ya. Bahkan ada sebuah kezaliman yang apabila kita tidak memohon maaf, kita tidak meminta ridhonya, meminta maafnya, ya, nanti bisa jadi amal kita akan menjadi, ya, penebus atas dosa kita karena kita telah mendolimi saudara kita berupa kita membicarakan aib, kekurangan saudara kita. Maka adalah kita hati-hati, ya, dalam membicarakan keadaan orang lain, menjaga lisan kita, dan apabila kita tidak tahu tentang keadaan suatu hal, maka jangan kita mengatakan apabila kita tidak mengetahui ilmunya juga. Ini termasuk karena dosa apabila kita membicarakan sesuatu dan kita tidak tahu tentang ilmunya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang terakhir, di antara memberikan manfaat kepada orang lain adalah kita menyebarkan ilmu, ya. Baik itu ilmu tauhid, ilmu tentang salat, ilmu tentang membaca Quran dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi wasilah hal kebaikan berupa ilmu tersebut, maka ini adalah sebuah manfaat yang akan dirasakan kepada orang lain, ya. Ketika kita punya ilmu dan Allah memberikan ilmu kepada kita, kemudian ilmu kita sebarkan kepada kaum muslimin yang dulunya dia tidak mengenal tauhid, tidak mengenal syirik, dan bahkan dia melakukan perbuatan syirik tersebut. Yang ini mendapatkan ancaman di mana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ampuni dosa-dosa selainnya. Tapi karena dia mendapatkan ilmu, ya, dengan wasilah kita, akhirnya dia mengenal tentang tauhid. Dia tinggalkan kesyirikan yang dia sudah terancam masuk ke dalam neraka, ya, bahkan khalidan fiha, selama-lamanya di neraka. Kemudian karena dia sudah mendapatkan ilmu, akhirnya dia tobat dari perbuatan tersebut dan dia mengenal tauhid dan dia termasuk muwahhidin, ya. Maka ini adalah sebuah kebaikan, ya. Ketika kita punya ilmu tentang masalah salat, dan salat ini nanti di hari kiamat adalah pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah semua amal akan dianggap baik. Dan apabila salatnya buruk,
maka semua amal akan dianggap buruk. Ketika kita punya ilmu tentang masalah solat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik itu khusyuknya, baik itu gerakannya, baik itu bacaannya, ya, kemudian dia bisa menjaga hal tersebut, maka kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada saudara kita, ya. Bahwasanya dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa berupa solat yang baik, solat yang berkualitas, ya. Solat yang Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka mari kita ikut andil dalam hal menyebarkan tentang ilmu ini. Karena ilmu ini sangat luas. Demikian juga kalau kita bisa membaca Quran dengan baik. Ya. Paham tentang ilmu tentang Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Tentang makhrajnya, tentang sifat-sifatnya, ya, makharijul hurufnya, ya. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka kita telah memberikan manfaat kepada saudara kita berupa ilmu tentang membaca Al-Quran. Dan bisa kita bayangkan di mana Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan fi kitabillahi falahul hasanah. Barang siapa dia membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kalau kita ikut andil memberikan ilmu tentang baca Quran ini tersebut, maka ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa, ya, kebaikan yang akan mendatangkan pahala yang terus menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, idza mata ibnu Adam, apabila Bani Adam, manusia telah mati, in qata amaluhu ila min salas, maka telah terputus amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah apa? Yaitu ilmun yuntafa'u fi, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, walaupun orang tersebut sudah di alam kubur, maka masih mendapatkan pahala. Dari siapa? Dari orang yang kita ajarkan tentang ilmu tersebut. Kalau kita ajarkan orang tersebut tentang Al-Quran, selagi Al-Quran tersebut dibaca oleh orang yang kita ajarkan, maka kita mendapatkan pahala, kiriman pahala terus menerus, ya. Demikian juga tentang ilmu sholat, ilmu tauhid, ilmu yang lainnya. Sehingga mari kita berusaha, ya, menyebarkan kebaikan kepada saudara kita, memberikan manfaat kepada saudara kita, ya, dari sisi ilmu tersebut, ya. Yang dulunya dia tidak mengenal tentang sunnah, ya, maka mari kita ajarkan mereka tentang sunnah. Ajak mereka agar mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka akan mengikuti perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jaminan orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surga. Ya. Berarti kita telah membantu saudara kita untuk memasukkan ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita simak di mana Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ada sahabat yang bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa dia bermaksiat terhadap sunnahku, maka dia tidak mau masuk surga. Orang yang masuk surga dengan syarat salah satunya adalah dia ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pahala yang sangat besar ketika kita menyebarkan ilmu agar orang-orang itu mencintai terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti kita telah menjadi wasilah agar saudara kita masuk ke dalam surga, karena dia melaksanakan perintah Rasulullah SAW, mentaati, ya, dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Intinya mari kita bisa muhasabah, mengoreksi, atau kita melihat diri kita, apa yang Allah mudahkan kepada kita, maka jangan sia-siakan. Mari kita bersatu padu, mari kita bersama-sama untuk kejayaan Islam,
untuk kebaikan kaum muslimin, memberikan manfaat kepada saudara kita, ya. Apa yang Allah mudahkan kepada kita, mari kita memberikan manfaat kepada saudara kita. Dengan akhlak kita. Ketika ada saudara kita sakit, mari kita jenguk, ya. Ketika ada saudara kita membutuhkan makanan, mari kita bantu mereka makanan, ya. Ketika ada saudara kita membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk pengobatan, mari kita berusaha membantu. Kalau tidak bisa, mari kita kumpulkan teman-teman, ya. Kalau itu bersama-sama akan menjadi ringan, ya. Ketika belum ada jamaah atau suatu masyarakat yang di situ ada pengajian, mari kita adakan pengajian, ya. Pengajian untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi kebaikan bagi kita, ya. Walaupun kita mungkin tidak punya ilmu, tapi kita punya skill, ya, punya kemampuan, ya, untuk manajemen misalkan, ya, menghubungi para ustadz, ya. Mari kita kumpulan, mari kita bersatu padu untuk kebaikan kaum muslimin saudara kita. Masih banyak kaum muslimin yang belum mengenal tentang Al-Quran, masih banyak kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran, ya. Mari kita berusaha ikut andil dalam kebaikan ini agar mereka bisa membaca Quran, dan ini akan menjadi pahala bagi kita, ya. Berapa banyak kaum muslimin, ya, yang masih tenggelam dengan dosa dan maksiat. Mari kita berusaha, ya, kepada saudara kita agar mereka meninggalkan hal tersebut, ya. Dengan apa? Dengan dakwah, ya. Dengan kita memberikan ilmu kepada mereka bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tentunya dengan hikmah, ya, dengan hikmah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Apabila Allah memberikan kemudahan kepada kita berupa harta, mari kita berusaha dengan harta kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran, ya, tangan kita, ya. Banyak orang-orang anak-anak yatim, ya. Bahkan orang-orang miskin, apalagi di masa-masa seperti ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya. Banyak orang kesusahan dalam mencari nafkah, mencari harta. Maka kesempatan kepada kita, mari kita berusaha membantu mereka, ya. Kalau kita kesulitan sendirian, mari kita berjamaah bersama-sama, ya. Kita kumpulkan mungkin 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Kalau itu orang yang banyak, manfaatnya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga pada kesempatan siang kali ini selesai pembahasan, yaitu berkaitan dengan kepedulian kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, ya. Mari kita menjadi orang-orang yang baik dari sisi diri kita sendiri maupun kita menjadikan orang baik, ya, yaitu dengan memberikan manfaat kepada saudara kita, baik dengan ilmu, dengan harta, dengan akhlak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik kepada kita semua agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan, ya, selama ini Allah senantiasa menerima, ya, amal kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari riya, ya, dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala-pahala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu diantaranya adalah kita bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi siang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.